Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat pagi dan siang malam. Perkenalkan, nama saya Satria Haji Pratama, mahasiswa Politeknik Negeri Batang, jurusan Konstruksi Rekayasa Perkapalan. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal ujian dari ilmu kekuatan bahan. Yang pertama, soalnya, dalam sebuah industri fabrikasi, sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedang diuji untuk mengetahui responnya terhadap gaya tarik aksial. Gaya sebesar 40 kN diberikan secara perlahan hingga batang mengalami perpanjangan sebesar 2 mm. Modulus elastisitas aluminium adalah 70 GPa. Namun saat menggunakan material yang berbeda dengan panjang dan diameter yang sama, yaitu baja dengan modulus elastisitas 200 GPa, pengujian yang sama dilakukan. Akan tetapi gaya yang diberikan pada batang baja adalah 40 kN, sama seperti gaya yang diterapkan pada batang aluminium. Hitunglah yang pertama, yaitu hitung tegangan dan regangan yang terjadi pada batang aluminium. Yang pertama, caranya yaitu tegangan menggunakan rumus F dibagi A, yaitu F-nya adalah gaya yang diterapkan dalam Newton, A-nya sendiri adalah luas penampang dalam meter persegi. Langkah pertama yaitu kita menghitung luas penampang batang aluminium dan diameter batang aluminium 4 cm diubah ke 0,04 meter. Yang pertama, luas penampang A dapat dihitung menggunakan rumus lingkaran, yaitu A sama dengan Pi dikali D per 2 pangkat 2, yaitu D-nya sendiri atau diameter batang aluminiumnya adalah 0,04 dibagi 2 pangkat 2. Setelah didapatkan hasilnya adalah 0,0012564 meter persegi. Lalu langkah yang kedua yaitu kita menghitung tegangannya. Dengan gaya F 40 kN atau 40 kali 10 pangkat 3 Newton. Yaitu kita masuk ke rumus utamanya F dibagi A atau gaya yang diterapkan dibagi dengan luas penampang. F-nya adalah 40 kali 10 pangkat 3 Newton dibagi 0,012564 meter persegi, yaitu hasilnya adalah 31,84 megapascal. Jadi untuk tegangannya yaitu dihasilkan di angka 31,84 megapascal. Lalu kita menghitungnya pada regangannya. Panjang awalnya adalah 1,5 meter dan perubahan panjangnya yaitu 2 mm atau 0,002 meter. Yaitu rumusnya perubahan panjang dibagi dengan panjang awal batangnya. Hasilnya atau 0,002 dibagi 1,5 meter yaitu hasilnya 0,01333. Lalu langkah pertamanya kita menghitung luas penampang batang baja. Diameter bajanya 4 cm, 0,04 meter atau sama dengan aluminium, yaitu menggunakan rumus diameter lingkaran Pi dikali 0,04 dibagi 2 pangkat 2. Setelah dihitung hasilnya adalah 0,00125664 meter persegi. Lalu langkah kedua, masukkan nilai-nilai. Gaya F-nya atau gaya tekannya adalah 40 kN sama dengan 40 dikali 10 pangkat 3 Newton. Panjang awalnya sendiri 1,5 meter. Modulus elastisitas bajanya yaitu 200 GPa atau 200 kali 10 pangkat 9 megapascal. Langkah ketiga yaitu hitung perpanjangan, yaitu menggunakan rumus panjang awal
dibagi dengan modulus elastisitas baja. Setelah didapatkan hasilnya tadi, dimasukkan 40 dikali 10 pangkat 3 dikali 1,5 dibagi 0,0012 maksudnya dikali 200 dikali 10 pangkat 9. Lalu dipecahkan hasilnya atau dihasilkan di angka 0,238. Sehingga kesimpulannya adalah panjang perpanjangan yang terjadi pada batang baja saat diberikan gaya sebesar 40 kN adalah sekitar 0,238 mm. Lalu penjelasan bagian C yaitu jelaskan bagaimana modulus elastisitas mempengaruhi deformasi material dalam konteks fabrikasi dan aplikasi nyata untuk pemilihan bahan dalam desain struktur. Yaitu jawabannya penjelasan bagaimana modulus plastisitas mempengaruhi deformasi pada material yaitu modulus elastisitas atau modulus yang merupakan ukuran kekuatan suhu material yang menunjukkan kekuatannya, maksudnya kemampuannya untuk kembali berbentuk semula setelah deformasi. Dan deformasi adalah perubahan bentuk akibat pengaruh beban mekanis, termal, atau transformasi fase. Sehingga dalam hal fabrikasi, pemulihan material dan struktur sangat penting untuk sebagai bahan analisis. Lalu pada aplikasi nyatanya di dalam industri yaitu untuk keperluan konstruksi bangunan, komponen mesin, jembatan, dan konstruksi kapal. Lalu pada soal yang kedua, jelaskan hingga orang awam paham tentang diagram tegangan, regangan, dan aplikasinya dalam desain. Yaitu pertama, tegangan tarik batas atau yang disingkat dengan FO atau FU. Ini adalah tegangan maksimal yang bisa ditahan oleh material sebelum patah atau putus. Pada grafik ini terlihat di puncak tertinggi. Lalu yang kedua adalah daerah elastisitas. Di bagian awal, hubungan antara tegangan dan regangan bersifat linear. Maksudnya, ketika gaya dilepas, material kembali ke bentuk semula atau kembali ke bentuk aslinya. Batas elastisitas adalah titik di mana material masih bisa kembali untuk semula setelah beban dilepas. Lalu yang ketiga adalah titik leleh atau disebut yield point. Setelah melewati titik ini, material tidak akan kembali bentuk aslinya meskipun gaya dilepaskan. Artinya mulai terjadi deformasi permanen. Lalu daerah plastis. Setelah titik leleh, material memasuki daerah plastis di mana regangan terus meningkat meskipun tegangan tidak banyak berubah. Deformasi yang terjadi di sini adalah bersifat permanen juga. Lalu daerah strain hardening. Pada bagian ini, material menahan tegangan yang lebih tinggi setelah melewati titik leleh hingga mencapai tegangan maksimum atau titik ultimate. Bahan menjadi lebih kuat di daerah ini karena fenomena penguatan akibat renggangan. Lalu titik ultimate. Ini adalah tegangan tertinggi yang dicapai material sebelum mulai melemah. Setelah titik ini, material tidak mampu menahan lebih banyak beban dan tidak kuat. Yang ketujuh, daerah necking. Pada fase ini terjadi penurunan tegangan, tetapi regangan terus menambah, terjadi penyempitan atau necking disebut di suatu bagian material yang merupakan tanda awal dari patahnya material. Lalu yang terakhir adalah titik putus. Pada titik putus ini adalah titik terakhir pada grafik ini di mana material benar-benar patah atau putus setelah mengalami deformasi besar. Dan aplikasi dalam desain ini membantu insinyur memahami batas-batas kemampuan material untuk menahan beban, misalnya dalam memilih material untuk membangun sebuah bangunan, mesin, atau jembatan. Diagram ini digunakan untuk memastikan bahan yang dipilih lebih kuat dan aman dalam kondisi beban tertentu tanpa mengalami deformasi berlebih atau patah.
Lalu yang ketiga adalah sebuah pipa stainless steel sepanjang 50 mm difungsikan sebagai penghubung solenoid elektromagnet. Maksudnya elektromagnet solenoid yang digunakan untuk menarik beban maksimal sebesar 1 ton atau 1000 kg. Untuk memastikan keamanan operasional, beban berapa diameter minimum pipa tersebut. Jika standar safety factor di perusahaan sebesar 4, material pipa adalah stainless steel dengan yield strength sebesar 250 MPa. Jawabannya adalah yang pertama, penjelasannya panjang pipanya yaitu 50 mm, bebannya 1 ton atau 1000 kg. Lalu dikalikan 1000 dikali 9,81 Newton dan dihasilkan 9.810 Newton dengan safety factor 4. Yield strength-nya 250 MPa atau 250 Newton milimeter persegi. Lalu tegangan maksimalnya yaitu 250 dibagi 4 dihasilkan 62,5 MPa. Tegangannya yaitu F dibagi A, lalu A pi D kuadrat bagi 4. Hasilnya 62,5, 9.810 per pi D kuadrat dibagi 4. Lalu D kuadratnya yaitu 4 dikali 9.810 dibagi pi dikali 62,5. Hasilnya 39.240 per 196,35. Dan D2-nya yaitu 199,83. Maka hasilnya akar dari 199,83 adalah 14,14 MPa. Sekian dan terima kasih. Apabila banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.